Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi renungan atau khotbah kita di pagi hari ini ialah hanya Yesus menyelamatkan. Hanya Yesus menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah melenceng daripada Tuhan. Bahkan manusia terus-menerus mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Segala pikiran, segala perbuatan dipenuhi semata-mata untuk melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita manusia telah berbuat dosa dan dikuasai oleh dosa dan hidup di dalam dosa. Manusia berdosa memiliki kecenderungan memberontak kepada Allah. Kita hidup menjadi budak dosa. Kita bahkan menyerahkan diri kita, tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Ini adalah penyakit kita semua sebagai manusia yang dilahirkan di dalam dosa. Tidak ada keinginan bagi kita untuk mencari Tuhan. Tidak ada sedikit pun keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak hanya berurusan dengan dosa itu saja, tetapi kita juga terikat kepada iblis, kuasa roh jahat yang menjadi seteru dengan Allah. Manusia berdosa pun menjadi seteru Allah. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa kita sangkal di dalam hidup kita. Dosa telah masuk ke dalam dunia dan merusak seluruh tatanan yang ada yang Tuhan telah ciptakan. Bahkan telah merusak moral hidup manusia. Sehingga tidak ada keinginan sedikit pun untuk mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukti bahwa semua orang berdosa adalah bagaimana dosa itu bisa merasuki semua orang. Baik itu kecil, besar, tua atau muda. Di dalam perbuatan kita sehari-hari kita bisa melihat bagaimana kita tidak perlu diajari untuk melakukan dosa, tetapi kita sendiri bisa melakukan dosa. Di dalam kehidupan anak-anak kecil, anak-anak kita tidak perlu mengajari mereka untuk berbohong. Tetapi dengan sendirinya mereka berbohong. Kenapa? Karena ada natur dosa di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita dilahirkan dan memiliki natur dosa ini. Sehingga dosa ini bisa menjadi kesenangan bagi kita manusia. Melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, itu menjadi hal yang biasa. Tetapi ingat, bagi Tuhan itu bukan hal yang biasa. Bagi Tuhan dosa adalah kekejian, adalah sesuatu hal pemberontakan terhadap Allah. Karena dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah dan terhadap firman-Nya. Manusia yang memberontak terhadap Allah tidak layak untuk berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita yang sudah berdosa seperti telah mati di hadapan Allah dan menuju maut. Nah, karena kita telah berdosa memberontak kepada Allah, maka Allah yang adalah kudus,
Dia yang tidak berkompromi dengan dosa. Ia menghukum semua manusia. Dan hukuman manusia, hukuman atas dosa tidaklah main-main. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hukuman atas dosa ialah maut, kematian. Kematian bukanlah akhir daripada hidup manusia. Akan ada hukuman yang kekal yang siap menanti semua manusia di dalam api neraka yang kekal. Karena Tuhan yang adalah kudus, Dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dan karena manusia telah memberontak terhadap Dia, melanggar firman-Nya, maka Dia adalah Allah yang adil menghukum dosa-dosa manusia. Dan hukuman dosa adalah maut, kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Suatu saat pasti akan mati. Ini adalah bukti bahwa kita semua orang-orang berdosa. Bukti yang tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita bantah, bahwa ada hukuman atas dosa, yaitu kematian. Kita tidak bisa hidup selama-lamanya. Tetapi karena Tuhan Allah, Dia adalah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang maha pemurah. Dia tidak mau melihat ciptaannya mati di dalam hukuman. Dia mau agar semua orang diselamatkan. Dan karena kita manusia, orang yang berdosa ini sudah terikat kepada iblis, kita tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri kita atas dosa-dosa kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan apalagi menolong orang lain. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk membebaskan kita dari dosa dan penghukuman ini. Tidak sedikit pun. Jika manusia berdosa, ingin melepaskan diri dari dosa dan kuasa roh jahat, kita memerlukan orang lain yang dapat menolong kita. Kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri dari dosa dan penghukuman ini. Ibaratkan seseorang yang terjatuh ke dalam lumpur dan tidak memiliki tempat untuk berpijak. Dan ia tidak dapat keluar dari kolam lumpur itu dengan usahanya sendiri, kecuali ada orang lain yang menolong mengangkatnya tanpa ikut masuk ke dalam kolam lumpur itu. Nah, demikian juga kita manusia yang berdosa ini. Kita tidak bisa menolong orang berdosa lain untuk diselamatkan dari dosa. Kita memerlukan seorang yang sempurna untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan hukuman kita. Dan siapakah orang itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Dia adalah anak tunggal Allah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat hidup kita. Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kita? Mengapa hanya Dia saja yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa ini? Karena Dia adalah anak tunggal Allah. Dia adalah anak Allah satu-satunya yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan mengambil rupa manusia. Dia adalah Allah yang memerintah di sorga, meninggalkan tahtanya
untuk mencari kita orang-orang berdosa. Ia datang ke dunia menjadi manusia. Alasannya hanya satu, yaitu untuk mengalahkan seluruh tipu daya iblis dan untuk membebaskan kita dari pengaruh iblis. Karena Allah sudah berfirman bahwa akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan yaitu Kristus akan meremukkan kepala ular iblis. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Dan janji itu telah digenapi oleh Allah sendiri dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Menjelma menjadi manusia yang sempurna. Dan bukan hanya itu saja. Dia adalah Allah yang rela meninggalkan tahta kemuliaannya untuk mencari kita manusia yang berdosa. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia agar manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Karena Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus baru datang untuk memperbaiki semua hubungan kita. Membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena Allah adalah Allah yang maha suci. Dia adalah Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Sehingga Yesus yang adalah anak tunggal Allah, dia datang ke dunia ini. Dialah satu-satunya yang dapat menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Ia datang ke dunia ini, hidup secara sempurna, rela menderita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan mati untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan bukan hanya saja dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut untuk memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal di sorga. Betapa baiknya Allah yang kita kenal ini. Kita yang selayaknya, sepantasnya mati di dalam hukuman kekal. Tapi karena kasih-Nya, Dia mengirimkan, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita manusia berdosa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi semua janji-janji yang Tuhan telah katakan di dalam firman-Nya tentang juru selamat ini. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya diberitakan waktu sekarang ini, tetapi jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berjanji. Dan bahkan bagaimana Dia mati juga diberitahukan kepada kita. Dia adalah Allah yang tidak berdosa, tetapi Dia rela mati bagi kita manusia yang berdosa. Ia rela dihina, dicerca. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus
menjadi pengantara kita dengan menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita. Dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang penuh kuasa. Tetapi dia rela meninggalkan tahtanya di surga untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini? Karena Tuhan tahu bahwa kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa melakukan sedikit pun untuk membebaskan diri kita dari dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia juga adalah anak domba Allah yang tidak bercela. Konsep tentang anak domba Allah ini kita sudah paham. Bagaimana pada zaman perjanjian lama, salah satu ritual yang harus mereka lakukan ketika mereka datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa, mereka harus membawa anak domba yang tidak bercela. Dan pengampunan dosa ini hanya bisa didapatkan melalui darah anak domba Allah. Darah domba yang dipersembahkan setiap saat berulang-ulang kali tidak dapat mengampuni dosa manusia. Tetapi darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang sempurna, darah Tuhan Yesus yang sanggup menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, bahkan ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus dan bahkan dia berseru kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Hanya dialah domba Allah yang sempurna, yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bukan seperti zaman perjanjian lama yang berulang-ulang kali. Di dalam perjanjian lama, Tuhan tetapkan untuk menolong orang-orang Israel untuk melihat kepada darah anak domba Allah yang sesungguhnya yang akan datang. Hanya melalui darah Yesus kita bisa diselamatkan. Jikalau kita tadi membaca di dalam kitab Ibrani, di situ dikatakan Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah mengenal Tuhan ini, melihat akan begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Bahwa Dia rela menderita, mencurahkan darah-Nya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Selain daripada Dia adalah anak Allah yang sempurna, domba Allah yang sempurna, tidak ada nama lain di muka bumi ini di mana kita bisa diselamatkan. Jikalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolong kita untuk menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak juga pemimpin-pemimpin agama. Tidak juga pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dunia ini. Baik zaman dahulu maupun sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah jalan satu-satunya agar kita bisa diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keselamatan ini? Bagaimana supaya kita orang-orang yang berdosa ini bisa diselamatkan? Apakah dengan perbuatan baik kita? Apakah dengan menolong orang, menyumbangkan seluruh harta kita, kita bisa masuk ke surga? Kita bisa diselamatkan? Berlaku baik. Apakah itu semua bisa menolong kita untuk diselamatkan? Tidak. Tidak sama sekali. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30b sampai 31. Firman Tuhan berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas yang karena mereka gigih memberitakan firman Tuhan, dan banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya dan bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang berdosa. Sehingga ada orang-orang yang tidak suka, tidak senang kepada Rasul Paulus dan juga Silas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut orang-orang lain. Dan bahkan mereka mau agar Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Dan saat ini Rasul Paulus di penjara. Dan dia dijaga oleh kepala penjara. Tetapi Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, dia memuji nama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan keajaiban yang datang daripada Tuhan terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka oleh karena pekerjaan Tuhan. Dan melihat hal itu kepala penjara menjadi sangat ketakutan. Karena dia tahu konsekuensi ketika dia melihat tawanan lepas dari penjara, apa yang akan terjadi, apa yang akan didapatkan. Dia akan mati. Dan sebelum dia mendapatkan hukuman, karena ketakutan yang luar biasa, kepala penjara ini, dia berinisiatif untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu." Dan bahkan jauh daripada itu, Paulus bukan hanya saja menenangkan hati kepala penjara ini, tetapi dia memberitakan keselamatan yang sesungguhnya kepadanya. Keselamatan daripada orang yang berkuasa atasnya hanyalah bersifat sementara. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwa keselamatan yang sesungguhnya untuk selama-lamanya begitu penting bagi dia. Ketika kepala penjara ini bertanya kepadanya, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Apakah yang harus aku perbuat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal?" Dan dengan tegas di sini Paulus berkata,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan. Percaya artinya kita beriman sungguh-sungguh kepadanya. Mengakui bahwa dialah satu-satunya juru selamat kita. Bahwa dialah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Percaya di dalam hati kita, mengakui bahwa dialah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dan bahkan jikalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan kelepasan dari penghukuman akibat daripada dosa kita. Hanya dengan iman dan percaya kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita orang yang baik. Bukan karena kita orang yang kaya, bukan. Tetapi hanya iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran yang sesungguhnya. Di Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menunjukkan bagaimana Tuhan mau menyatakan kepada mereka bahwa dialah Allah satu-satunya yang hidup. Dan bahkan di dalam Tuhan Yesuslah ada pengharapan akan hidup yang kekal. Ada keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah percaya? Apakah dengan mengaku dengan mulut kita bisa diselamatkan? Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita. Bukan hanya saja sekedar percaya dan kita memberitahukan kepada orang-orang bahwa kita orang percaya. Banyak kita melihat orang-orang di luar sana mengaku bahwa mereka percaya. Tetapi apakah sungguh-sungguh dari dalam hati mereka mengakui bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi dengan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan kita peroleh bukan karena
hasil usaha kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah jalan satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita, yang bisa menyelamatkan kita dari penghukuman dosa yang kekal di neraka. Maukah kita datang dan percaya kepadanya sungguh-sungguh? Maukah kita dengan hati yang bersungguh-sungguh memohon Tuhan supaya hadir di dalam hati kita, memberikan kita kekuatan untuk mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita satu-satunya. Jikalau kita sudah mengakui, maka bersyukurlah kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus menanti kita dengan sabar, menanti semua orang agar semua orang bisa datang kepadanya, kembali kepadanya, percaya kepadanya. Maukah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin bagi kita yang masih belum sungguh-sungguh percaya, jangan tunggu waktu besok, jangan tunggu waktu lama. Ketika kita mendengarkan Injil Tuhan ini, segera percaya kepadanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kalau kita tidak percaya, maka kita akan masuk ke dalam penghukuman. Tapi kalau kita percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan dan dibebaskan dari dosa-dosa kita. Percayalah, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bagi kita yang sudah percaya, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Untuk terus mau bersuka cita untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan ini mendorong kita untuk mau memberitakan kabar baik ini, Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya, bagi keluarga kita, teman kita, kenalan kita, bahkan kepada semua orang yang belum percaya. Injil Tuhan Yesus Kristus sudah diberitakan dan bahkan kita sudah mendengar berulang kali. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Allah satu-satunya yang hidup dan yang benar. Engkaulah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dengan kasih-Mu, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, untuk hidup secara sempurna, menderita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan bahkan mati untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Kami yang sepantasnya mati di dalam penghukuman api neraka kekal. Tapi karena oleh kasih-Mu, Kau menyelamatkan kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam hati kami. Sehingga kami bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Berikan kami sukacita untuk terus mau hidup di dalam takut akan Tuhan.
Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menggerakkan hati mereka. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya, biarlah mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Sehingga pada saat ini pun mereka bisa diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah sungguh-sungguh percaya, teguhkanlah iman kami untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan serta semangat untuk mau memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga melalui pemberitaan Injil yang kami beritakan pun, mereka bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.